Oke teman-teman, jadi sekarang ini hari ini ya kita akan mulai webinar ini. Ada 4 orang yang akan berbagi ke teman-teman semua tentang materi hari ini. Pertama perkenalkan nama saya Warzukni Aulian. Yang kedua nanti ada dari Kak Darlin dari Alibaba Cloud. Yang ketiga nanti ada juga Kang Singgi dari Kodepolitan, dan lanjut lagi ke Bang Boy gitu ya, yang akan mengisi materi pada hari ini. Teman-teman yang udah submit website di sini udah ada belum yang submit website? Oke, sudah ya, Kang Aldi. Bingung cara submitnya, kenapa bingung, Zaim? Kak, kuota merchandise masih ada kah? Minggu depan ya teman-teman bakal ada lagi, karena untuk sampai hari ini sudah banyak yang submit, jadi kuotanya udah berkurang. Nanti hadiahnya akan ditambahin lagi, tapi tunggu pengumumannya ya minggu depan. Merchandise dibagikan nanti di akhir submission sudah ditutup ya. Iya. Jadi kita validasi website mana yang memang sudah valid dan masuk ke 200 submission pertama. Jadi sekarang masih banyak kesulitannya karena masih banyak juga yang submit, namun ternyata websitenya belum sempurna, terus tidak bisa diakses, bahkan ada yang masih menggunakan hosting tempat lain gitu. Itu yang masih kita coba bantu follow up, karena sayang banget nggak masuk ke penjurian kalau tidak sesuai dengan persyaratan dasarnya, yaitu di submit atau di hosting di AWS Alibaba Cloud gitu. Untuk submitnya apa harus web yang sudah atau jadi, atau yang masih on progress? Bisa kok masih on progress juga. Yang penting sebelum tanggal 18 Februari websitenya yang disubmit itu sudah dapat dinilai oleh juri. Tuh, jadi pastikan tanggal 18 itu websitenya sudah sempurna. Iya. Terus teman-teman jangan lupa manfaatkan voucher dari Alibaba Cloud untuk redeem kelas sertifikasi internasionalnya ya. Iya, karena itu harga banget. Kita ada 10 ya, Kang? 8 ya? Oh, 8 sertifikat itu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau gitu ya, punya sertifikasi internasional. Dan itu dasar untuk dapat poin 1000 ya, kalau nggak salah. Minimal 1 deh teman-teman selesaikan udah dapat 1000 poin gitu. Iya. Jadi pastikan selesai gitu. Oke, udah jam 7, silakan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar nih ya, teman-teman, dari pemateri baru, yaitu ada Mas Boy. Mas Boy, boleh buka kameranya dulu nggak sekarang? Ih, aku malu. Nanti Mas Boy ini akan menyampaikan materi tentang how to creating application with Alibaba Cloud. Ya nggak Mas Boy? Mas Boy ini udah punya 8 sertifikasi dari Alibaba, dan beliau ini masuk ke MVP-nya Alibaba Cloud. Begitu teman-teman.
Nanti ada Kak Darlin juga. Sekarang abis ini nanti ada Kak Darlin yang akan sharing tentang Recloud itu sendiri. Ya, Kak Darlin. Selamat malam semuanya. Maaf. Nah, teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang belum pernah submit ya untuk website di Recloud Challenge. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu dan mungkin masih ada yang bingung juga Recloud Challenge itu apa sih? Nah, teman-teman, jadi aku mau jelasin sedikit nih. Recloud Challenge Indonesia ini adalah kompetisi pertama dari Alibaba Cloud dengan Codepolitan dengan misi edukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan awan or cloud service. Jadi, Recloud Challenge ini adalah kompetisi yang mempunyai tema Enabling Happiness and Productivity at Home. Dan emang kita di-encourage untuk stay at home, tapi bukan berarti kita nggak bisa produktif dong. Kita harus selalu produktif dan juga bisa keep on being creative as we go along to this during pandemic. Kita memberikan challenge kepada seluruh peserta dan teman-teman untuk mempublikasikan karya website terbaik di layanan ECS Cloud Server Alibaba Cloud yang menunjang keceriaan dan produktivitas di kala pandemi COVID-19 di rumah. Nah, kemarin ini kita udah sempat mendapatkan banyak submission ya, Singgi? Yap. Iya, betul, Kak. Nah, kemarin ini kita lihat ada banyak yang registrasi, tetap masih belum semuanya submit untuk di Recloud Challenge ini. Jadi aku benar-benar encourage banget buat teman-teman bisa submit websitenya karena banyak banget loh benefitnya. Halo, halo. Halo.
Oh, sudah kedengaran. Coba ada yang masih belum bisa dengar? Mungkin coba di ini dulu aja, kalau misalnya kurang jelas, mungkin kita coba untuk ini. Coba ya. Halo, di teman-teman ada yang jelas? Kalau jelas boleh bilang aja. Boleh ketik 1 mungkin biar lebih gampang. Apa? Kalau misalnya bisa dengar suaranya, bisa ketik 1. What happened? Oke. Ini udah 220 orang loh standby. Bentar ya, ini coba kita cek. Halo. Coba kita tunggu. Ada yang nggak bisa ngeload ini ya, ngeload video. Belum ya, belum kedengaran ya? Ya, kayaknya belum kedengeran. Udah kedengaran tuh pada. Oh iya, berarti ada sesuatu tadi ya? Teman-teman yang nanti stay sampai akhir akan mendapatkan sertifikat kepesertaan di webinar kali ini ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman stay sampai akhir sesi ini. Kalau misalkan teman-teman mau tanya ke Slido /recloud strip cloud, atau bisa di chat ini ya, nanti dijawab sama Mas Boy-nya gitu. Betul, dan biar tidak jadi pertanyaan lagi buat teman-teman yang dapat 1000 poin itu yang gimana? Yang memang dapat sertifikat gitu. Gitu. Oke. Tadi terputus di mana ya? Iya, tadi terputus di mana ya mungkin? Iya, teman-teman. Oke, Kak Darlin dari awal deh, Kak. Soalnya Kak Darlin nggak kedengeran tadi. Oke, kalau gitu mungkin sekarang suara aku udah denger ya? Udah jelas? Lancar. Oke, kalau gitu Wani boleh tolong share screen lagi untuk websitenya? Ya, aku share aja. Oke, berarti aku ulang dari awal ya. Ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi untuk Recloud Challenge mungkin ada beberapa peserta hari ini yang belum familiar Recloud Challenge itu apa sih sebenarnya. Jadi aku mau jelasin sedikit nih untuk Recloud Challenge Indonesia. Nah, jadi Recloud Challenge Indonesia ini adalah kompetisi pertama dari Alibaba Cloud dengan Corpolitan dengan misi edukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan awan atau cloud service. Apalagi di masa pandemi gini memang kita kan sudah harus bisa migrate to digital platform kan ya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa mengikuti Recloud Challenge ini dengan menggunakan cloud service. Nah, untuk Recloud Challenge ini adalah kompetisi yang mempunyai tema Enabling Happiness and Productivity at Home atau #StayAtHome. Dan kita memberikan challenge kepada seluruh peserta dan teman-teman untuk mempublikasikan karya website terbaik di layanan ECS Cloud Server Alibaba Cloud yang menunjang keceriaan dan produktivitas di kala pandemi COVID-19 di rumah. Nah, walaupun kita mungkin saat ini, halo? Belum, ada jelas nggak? Jelas. Oke. Mungkin kan kita saat ini masih stuck di rumah karena dengan pandemi seperti ini, dan juga situasi juga masih kurang nyaman ya untuk keluar-keluar juga. Nah, kita memberikan kesempatan untuk teman-teman biar bisa lebih produktif dan juga bisa show your creativity side in building a website. Nah, dengan mengikuti Recloud Challenge ini, teman-teman juga bisa mendapatkan benefit seperti untuk seperti yang di screen ini, bisa mendapatkan beasiswa kelas online premium, kemudian bisa mendapatkan forum diskusi Q&A di Telegram group,
Nah, jadi ini benar-benar sangat-sangat menarik ya teman-teman. Nah, kemarin ini juga aku sempat lihat sama Singgi untuk registrasi udah lumayan banyak ya Singgi ya? Ya, ada 1.000 orang Nah, ada yang daftar. 1.000 orang. Nah, banyak banget kan teman-teman. Tapi kesempatan itu masih sangat terbuka lebar. Tapi ada beberapa juga yang belum sempat submit websitenya. Jadi aku benar-benar encourage teman-teman buat submit websitenya karena untuk submission akan ditutup pada tanggal Februari 18 Februari, sorry. Betul. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman bisa build website, dan kalau misalnya mungkin teman-teman mau edit the website setelah submit masih bisa teman-teman. Jadi tidak ada limit untuk submit website ya. Benar ya Singgi ya? Betul, sebanyak mungkin website bisa disubmit selama sesuai dengan persyaratan dan tidak melanggar haki. Nah, benar, iya. Dan juga untuk topik-topiknya ini juga bebas, teman-teman bisa langsung cek di restripcloud.id. Seperti ini contohnya ada productivity, utilities, atau blog, business, atau media news. Jadi benar-benar topiknya itu keseluruhan sih teman-teman, nggak ada limitasi atau apapun. Kemudian juga nanti kalau teman-teman udah buka websitenya, nanti teman-teman juga bisa ngelihat tantangan-tantangan yang menjadi our scoring for the judges. Seperti ini ada tantangan ke-1, tantangan ke-2, sampai tantangan ke-6. Jadi teman-teman bisa langsung lihat detailnya di sini, dan juga bisa lihat untuk timeline. Nah, seperti minggu lalu, Halo. Merupakan webinar yang Halo? Ya, sama terputus. Kedengeran ya? Ya, udah. Oh, oke. Nah, jadi kita ini hari ini ada workshop session kedua yang akan dibawakan, webinar session kedua yang akan dibawakan oleh Boy. Dan Boy akan mendiskus mengenai topik how to start creating application with Alibaba Cloud Products. Jadi sebelum Boy mulai, mungkin aku bisa sedikit introduce Boy. Jadi Boy ini dia saat ini bekerja di site reliability engineer di Dana, dan juga beliau sudah berkontribusi dan organize dalam melakukan banyak training di meetup sessions Alibaba Cloud mengenai Terraform, dan juga beliau juga memberikan banyak rekomendasi dan report sub issue on Alibaba Cloud. Boy juga sudah mempunyai banyak ACA certifications. Jadi dia udah MVP di Alibaba Cloud dan sudah berkontribusi sangat banyak di Alibaba Cloud. Mungkin Boy bisa juga introduce yourself more? Nanti aja. Nanti aja, oke. Mungkin teman-teman, aku encourage banget untuk ikut Recall Challenge ini sih, karena sangat menarik untuk benefitnya, dan juga bisa mendapatkan prize up to 13,000 USD. Dan kita nggak cuma pilih satu pemenang, tetapi kita juga memilih 10 peserta terbaik. Jadi banyak banget kesempatannya sih. Gitu. Betul banget. Dan serunya, teman-teman yang udah daftar dan submit itu website meskipun tidak menang, teman-teman dapat sertifikat ikut serta, dan itu jadi portofolio yang menarik karena sertifikat itu langsung dari Alibaba Cloud dan Cloudpolitan, dan itu secara resmi bisa teman-teman pajang gitu di portofolio teman-teman semua. Gitu. Benar banget, iya. Jadi ayo teman-teman, jangan lupa untuk submit sebanyak-banyaknya, dan juga submit di awal, jadi bisa lihat juga gitu. Semakin cepat semakin bagus opportunity-nya. Betul, masih banyak kesempatan sebetulnya untuk dapat merchandise official 200 itu, karena kita masih memvalidasi. Meskipun udah cukup banyak yang submit, tapi belum tentu semuanya valid gitu. Dan jangan menyerah juga, banyak sekali benefit yang bisa didapatkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Oke. Ya teman-teman pada nggak sabar nih dilihat di chat buat langsung dapat materi dari Kak Boy. Ya, disilakan Kak Boy sekarang. Oh ya, ini partku ya. Oke, aku coba share screen ya. Ya. Oke. Mau jawab dari pertanyaan Ricky, satu akun boleh banyak submit ya? Iya, boleh banget. Mau submit 10, 100 atau berapa website juga bisa. Yang penting websitenya itu loading dan tidak menyalahi haki ya, teman-teman. Ya, udah Mbak? Oh, belum.
Masih screen loading. Oh iya. Iya. Udah nih, belum ya? Belum. Sambil ini aja kali ya, Mas Boy, sambil jelasin beberapa hal tentang dirimu. Oh iya, mungkin kalau masalah aku asik. Nama aku Boy Suganda Sinaga, tadi udah dijelasin sama Kak Darlin, terus sekarang juga kerjanya di Dana, udah dijelasin juga. Palingan sih yang belum disebutin tadi itu, aku orangnya suka sih di bidang infrastruktur dan juga bidang security. Terus juga suka nulis-nulis blog di suganda.id sih. Nanti kalau mau nanya apa-apa bisa reach di mungkin LinkedIn atau dari Instagram. Banyak sih yang ngechat aku juga. Nggak nanyain jodoh sih, tapi nanyain soal ya use case segala macam gitu. Oke, Kak, aku bisa dimulai. Soalnya udah ada nih di Ya, share screen-nya. Nanti akhir teman-teman. acara aku bantu untuk voting ya. Oh iya. Oke. Voting. Makasih Mas. Ya, hari ini kita akan belajar seputar gimana sih ngemulai membuat suatu aplikasi dengan Alibaba Cloud Products. Teman-teman sekalian mungkin ngegunain beberapa produk kayak ECS atau mungkin dia yang ekuivalen dengan VPS gitu kan, atau database pakai apa, RDS gitu ya kan. Nah, hari ini kita mungkin akan coba ngebahas basic-basic tools atau basic-basic service yang biasa digunakan untuk ngebuat aplikasi. Nah, tapi sebelum itu aku mau eksis dulu. Jadi kami di Dana itu ada 9. Satu itu Vice President di sisi kiri. Nah, sisanya itu SRE semua di Dana. Sengaja ngambil foto jelek biar gantengnya ketutupan. Ya, nah outline kita hari ini kita mungkin akan nyinggung-nyinggung dikit seputar traditional versus cloud, terus juga VPC, ECS, OSS, SLB, RDS, dan mungkin kita nanti buka Q&A session ya. Atau mungkin juga nanti waktu selesai demo segala macam, nantilah bebas lah itu. Nah, untuk pembahasan pertama, traditional versus cloud, karena challenge-nya juga cloud, jadi ya coba kita ulik-ulik dikit. Kenapa sih kita harus ngegunain cloud? Apa sih bedanya sama traditional era? Nah, aku ngambil 5 poin dari, sebenarnya banyak sih, cuma yang fit menurut aku itu ada 5 ini. Yang pertama position. Nah, kalau di traditional itu kan kita ngeletakin server kita itu di data center. Sementara kalau di cloud kita ya akses secara virtual aja dengan menggunakan internet gitu. Terus fleksibel. Misalkan kita mau ganti-ganti instance, nggak repot ke data center, langsung aja dari konsolnya gitu ya kan. Terus automation, maksudnya ini kita nggak perlu mikirin soal routing, terus juga config lain. Misalkan kita untuk nge-install server kan itu banyak instalasinya tuh config-confignya. Nah kita nggak perlu peduli itu, kayak image-nya kita langsung tetapin dari pilihan yang ada atau nge-custom sendiri bisa. Terus kalau dari sisi cost, tentunya ini untuk aplikasi atau produk-produk yang masih belum settle, artinya kita nggak tahu tetapnya itu maksimal berapa nih instance yang cocok untuk user sekian, request sekian. Nah, dengan adanya cloud, kita bisa memanfaatkan bisa dari fitur pay as you go, atau mungkin dari subscription atau preemptible, tergantung budget yang kita punya. Terus dari security side, kalau kita tradisional itu tentunya akan lebih banyak ya yang kita
maintain kayak data security, terus juga dari data centernya sendiri ada aturan segala macam. Nah, sementara dari kalau cloud kita udah dibagi untuk user side ini nih, application, version segala macam. Nah, kita dibagi-bagi antara user sama cloud provider yang masalah security-nya. Terus untuk memulai VPC kayaknya kemarin waktu di pertemuan pertama banyak yang agak asing ya. Jadi aku coba bawain ulang. Jadi VPC ini bisa dibilang isolated private network. Jadi kegunaannya itu bakalan mengizinkan instance antara satu dengan yang lain itu terkoneksi. Nah, misalkan nih kita punya VPC A yang di IP-nya 192.168.1.1. Terus satu lagi dengan VPC yang sama 192.168.1.2. Nah, ini akan bisa terkoneksi meskipun dia itu beda zona. Di sini bisa kita lihat ya, di gambar ini ada beberapa komponen, diantaranya itu ada VPC itu sendiri, ada region, ada vrouter, ada security group, ada zone A. Nah, bagian paling besar itu sebenarnya di region. Di region kayak region di Jakarta, terus di dalamnya ada VPC. VPC itu di dalamnya ada lagi vrouter dan vSwitch. vRouter itu bentuknya gimana sih? Itu dia kayak hub. Jadi kegunaannya untuk mengkoneksikan setiap vSwitch yang ada dalam satu VPC atau VPC. Terus security group itu apa? Nah, security group itu kayak firewall. Jadi dia itu akan nge-list atau mungkin nge-set suatu rule. Misalkan kita bilang, nggak boleh nih diakses port 22 di VPC ini. Nah, dia waktu kita pakai untuk SSH, maka dia akan return nggak bisa nih, atau nggak bisa dijangkau gitu. Jadi itu kegunaannya security group. Terus kita masuk ke ECS. ECS ini common banget sih. Nah, tadi aku udah jelasin dikit, dia itu Virtual Computing Environment. Dia itu mirip-mirip VPS, virtual machine. Terus kalau di Amazon AWS itu EC2, di GCP Compute Engine. Nah, dia itu ECS ini sendiri kita bisa milih instance type yang kita butuhkan tergantung kita. Misalnya ada tipe G, General Compute, atau tipe C, atau tipe SN, atau tipe Big Data yang lain, atau juga GPU ada di dalam ECS itu. Terus apalagi sih yang perlu diperhatikan di ECS ini sendiri? Ada storage. Nah, storage type ini berhubungan langsung dengan performa dari storage kita. Ada 3 tipenya. Cloud disk, terus juga ada standar SSD, terus juga ada enhanced SSD. Terus juga ada snapshot. Jadi snapshot ini memungkinkan kita, misalkan nih, kita mau nge-collect data disk atau storage kita selama 7 hari, setelah itu dihapus. Nah, itu bisa kita lakukan. Kegunaannya untuk apa? Misalkan ada insiden, kita nggak perlu takut lagi, soalnya kita udah ada log atau data-data sebelumnya itu bisa kita restore lagi. Terus setelah itu di networking, ini VPC juga udah disinggung, security group juga udah disinggung. Jadi di sini nanti kita bakalan nge-apply. ECS itu bakalan diletakin di VPC mana. Terus security group-nya kita pilih juga yang mana. Pada umumnya kan kayak ngidupin port 80, terus juga port 22, 443, itu kan common-nya ya. Terus juga ada EIP. Nah, EIP ini advance-nya dari public IP. Jadi pada biasanya kan kalau kita ngehidupin atau nge-enable public IP, dia itu dynamic. Nah, di sini kalau kita gunakan fitur EIP, dia itu bakalan ngebuat IP public kita itu static. Jadi nggak berubah-berubah. Misalkan kita hidup matiin, dia nggak ngeganti secara dinamis.
Terus di sisi kanan ini yang kita maintenance tanpa cloud. Terus juga di sisi kanan itu kalau kita pakai cloud, di ECS-nya itu sendiri apa sih yang kita maintain gitu. Oke, kita masuk lagi ke OSS. Dia itu cloud storage, secure, cost effective, high durability. Dia juga bisa menampung data yang skalanya cukup besar. Kalau nggak salah, kalau kita menggunakan fitur simple upload, itu 5 GB. Terus kalau kita menggunakan kayak multi-stage tool kayak gitu, contohnya OSS Util, atau menggunakan SDK lain, itu bisa sampai terabytes kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi. Umumnya digunakan OSS ini untuk mendistribusikan atau menyimpan file-file ekstensi audio, video, images, HTML, mungkin juga JavaScript, gitu sih. Di sini bisa kita lihat setiap di dalam OSS itu ada bucket. Ya, kalau kita OSS bucket, di dalamnya ada objek kayak gitu sih. Nanti file-file audio, video, image, dan lain-lain itu formatnya nanti bentuknya objek. Nah, untuk SLB itu sendiri, SLB, Server Load Balancer, dia itu di sini tugasnya Traffic Distribution Control. Kita kayak bisa nentuin, misalkan A mau didistribusikan ke instance apa. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan SLB. Terus di dalam itu sendiri ada apa aja sih komponennya? Ada instance-nya, terus di dalamnya ada listener, ada backend server, terus juga ada access control list, yang ini tujuannya untuk nge-whitelist user atau IP mana aja nih yang bisa nge-akses SLB kita. Terus juga ada ETC sebagai contoh, SSL certificate-nya, misalkan kita mau ngebuat, ini HTTPS nih, supaya sertifikatnya verified. Nah, kita bisa ngegunain SSL certificate, terus kita pasangkan di SLB kita. Kalau sebelumnya tanpa SLB, nah ini misalkan ada segerombolan user, tapi ECS-nya ini cuma satu. Ini nggak masalah kalau dari segi load masih cukup, masih cocok, nggak masalah. Tapi kita kan kalau dari bisnis kan mikirnya kan bakalan user itu bakalan meningkat, naik terus. Nah, otomatis ECS spesifikasi yang kita perlukan kan makin tinggi harusnya kan. Nah, antara kita horizontal atau vertikal, antara kita memperbanyak ECS instance-nya, atau kita gedein spesifikasi dari instance-nya nih. Nah, kalau kita terus-terusan ngegedein ke kanan atau ngegedein spesifikasinya, artinya ada batasan nih di suatu saat nanti gitu loh. Makanya kita gunain, kita nambah ECS instance-nya dengan performa yang sama, spesifikasi yang sama, terus kita tambahkan lagi di sininya server load balancer. Kenapa kita butuh ini? Agar bisa memetakan ke aplikasi-aplikasi atau instance yang 3 tadi itu untuk menampung request user. Oke. Nah, kalau untuk RDS itu sendiri, Relational Database Service. Nah, ini ada banyak sih. Ada MySQL, ada MariaDB, ada SQL Server, PostgreSQL, mungkin juga nanti ada PolarDB. Nah, kalau di RDS itu apa sih yang harus kita pantau atau kita perhatikan? Juga ada backup. Backup itu ya sama lah kayak di ECS juga ada snapshot kan. Di sini ada backup, tapi nanti dia bisa kita arahin juga ke OSS. Nah, dia di backup itu ada auto. Maksudnya auto ini kita tinggal definisiin data retention-nya berapa, terus juga hari-hari apa aja kita lakukan backup,
terus juga kita buat log backupnya seperti apa, apakah mungkin ada sesuatu yang fail gitu mungkin. Nah, terus juga bisa kita gunakan yang manual, misalkan kita nggak butuh nih auto, kita butuh sekali-sekali doang, bisa kita gunakan yang manual. Terus untuk yang security, kita bisa ngemanfaatin anti-DDoS yang basic, yang free dari Alibaba. Nah, ini sekitar 5 GB. Jadi teman-teman sekalian, untuk serangan DDoS, ada anti-DDoS, tapi free 5 GB ya. Bisa di-upgrade kalau memang butuh lebih. Terus juga ada fitur whitelist. Ini sama kayak yang SLB tadi, cuma dia ini di level RDS. Kita bisa memantau nih user atau IP-IP apa aja yang bisa ngeakses RDS kita. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oh iya, ini kalau masalah slide nanti boleh aja di-share, cuma aku nggak tahu sih nge-share kemana. Ya, nanti kita bantu aja share-nya di YouTube replay-nya aja. Oh, oke. Jadi kita bantu untuk YouTube replay. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman? Ya, mau buka pertanyaan yang dari Slido atau gimana? Aku coba jawab dulu yang dari chat yang aku baca ya, Mas. Oke. Apakah OSS cuma object storage atau sudah include CDN? Dia itu individu ya. Jadi terpisah service OSS dan CDN. Cuma kalau kita mau ngekoneksiin OSS dan CDN bisa. Jadi dari OSS nanti kita konfigurasi ke CDN-nya gimana gitu. Terus apakah ada yang harus kita lakukan atau perlu mendengarkan saja? Aduh, wow, bukan. Mungkin kita bisa buka slide ya. Aku belum nih. Lihat lagi. Bagaimana backup datanya, terutama database-nya. Oh, itu ada fiturnya, Mas. Jadi kita tinggal nanti mungkin bisa aku tunjukin deh. Itu langsung di-demoin aja kali ya. Iya, abis ini kan demo juga. Betul. DBMS, NoSQL, apa ya nama servisnya? Nah, ini tergantung kita sih, Kak. Kalau yang NoSQL, ada HBase, ada Redis. Mungkin coba cari lagi deh yang lain-lain nanti mungkin, Mas. Slide-nya udah ada. Udah ada kok. Oh, aku share screen? Oh, boleh. Ya, kita lihat dari yang paling atas dulu. Share ya, nah ini ada paling atas. Ini lebih ke security sih. Jadi kalau pencurian data website mengenai Alibaba Cloud apakah sudah baik atau belum? Nah ini apakah memang tergantung provider kayak Alibaba Cloud-nya atau memang itu pengamanan dari sisi kita sendiri sebagai pemilik servernya itu? Aku masih belum bisa ngelihat screen loading. Serius? Iya. Mungkin sambil-sambil kali ya aku ngebaca yang dari chat ya. Iya. Ini tadi menurut Abang, Kakak misalnya, ini aku bacain aja ya. Oh iya, kelihatan. Ya, misalkan ada nih pencuri data website. Nah, apakah pengamanan di Alibaba Cloud sudah baik atau belum? Nah, untuk itu kan sebenarnya cloud provider itu sendiri punya standar sendiri ya. Jadi kayak yang aku juga jelaskan mention sebelumnya, dari user itu sendiri ada hak tanggung jawabnya, ada tanggung jawabnya untuk ngamanin dari user, maksud aku. Terus dari cloud providernya sendiri juga ada. Jadi misalkan kayak kita punya nih server Nginx, versinya itu udah versi newer atau dia versi agak tua gitu, jadi vulnerable terhadap misalkan RCE atau juga buffer overflow. Nah, kan biasanya itu direkomendasiin untuk nge-update Nginx-nya kan. Nah, itu dari sisi user. Sementara kalau dari sisi cloud provider-nya itu sendiri, sebenarnya mereka udah ada kayak security dashboard kayak gitu. Jadi dia bakalan ngerekomendasiin, misalkan untuk fitur ECS dan dia ngegunain versi sekian, itu harus di-upgrade gitu.
Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Oke. Nah, ya itu benar kata beli gede nengah. Alibaba udah punya security, kalau bocor enggak juga sih, enggak benar juga. Jadi jadi ada part-partnya sendiri kayak yang aku bilang. Gitu. Terus izin bertanya Kak, bagaimana caranya deploy website kita yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu back end dan front end di Alibaba Cloud? Apakah bisa? Bisa sih. Jadi kita tinggal sebenarnya kalau mau kita buat kalau di dalam satu instance, kita tinggal kalau dia memang pakai port, kita bedain aja portnya, terus kita arahin ke masing-masing port. Misalkan kita butuh nembak ke port 8080, nah kita arahin ke situ. Bisa aja sih, asal di enable portnya. Yang di slide tadi udah ditutup ya, Mas? Yap, udah tutup. Atau udah cukup ya itu ya? Masih banyak sebetulnya, cuman lebih ke pertanyaan yang sama seperti yang tadi. Iya, ya. Kak, di DOS itu kan ada manualnya ya, dan ada security. Nah, itu dimaksud security di DOS itu apa? Ya, di DOS ini ya kayak kita nyerang TCP attack, terus juga SYN attack. Nah, itu termasuk ke DDoS. Nah, jadi kalau kita misalkan mau coba-coba nih ngebuat sendiri pengamanan kita bisa pakai intrusion detection system atau NIDS, HIDS, kayak Snort, atau mungkin kayak lupa namanya yang dia host based, agak lupa. Nah itu kalau kita mau coba-coba ya itu. Cuma kalau dari cloud providernya itu sendiri udah menyediakan free sebanyak 5 GB. Oke. Oh ya, Mas Boy, ini pertanyaannya bisa dibuka langsung mungkin ya, kalau misalnya aku share screen tadi ternyata kurang jelas, bisa kamu buka langsung di alamatnya. Setelah itu, ini aku share lagi di chat ya. Tuh. Oh, aduh, pantas Kak ini, Bang ini bisa, aduh, oh iya, siap, nah, lagi ngeload ya. Gimana cara database? Paling atas mungkin dari paling atas. Iya, aku coba yang chat dulu ya. Gimana cara integrasi aplikasi web kita? Dipilih aja pertanyaannya yang mau dijawab. Oh, yang di slide ya? Ya, dipilih aja. Mungkin aku sekalian share kali ya. Share di mana? Oh, ini. Ya. Oke, kelihatan nggak ya? Yap. Masih loading tapi tunggu waktu aja. Oke. Deploy di Nano kan ada atur domain. Nah, di domain itu apa ya? Oh, misalkan nggak punya hosting ya. Kalau memang nggak pakai domain kan nggak masalah juga. Soalnya kalau kita define di local host atau di instance itu sendiri, nanti kalau di load juga sama aja dari luar, harus pakai IP public. Jadi nggak ada gunanya kita ngebuat nano etc host terus define manual host kita. Ini udah kelihatan belum ya screen aku? Belum, masih screen loading. Tapi langsung aja sih, Mas Boy, langsung dipilih aja pertanyaannya. Oke. Berapa banyak user yang menggunakan data Alibaba, datanya tersimpan di mana? Ini aku kurang tahu ya. Pilih aja. Ya, ini aku kurang tahu. Terus, menurut Abang, misalkan ada, tadi udah, kita sudah upload ke SCS websitenya. Bagaimanakah? Apakah bisa diupdate lagi websitenya? Bisa. Kalau kita mau nge-update, misalkan kita pakai Nginx nih, kita udah nge-upload aplikasi kita ke path var www html ya kan. Nah, kalau kita mau nge-update lagi, kita tinggal jalanin Nginx mint untuk ngetes dulu apakah ada yang error gitu. Terus kita ngegunain Nginx reload. Jadi kita akan nge-reload konfigurasinya juga, atau juga mungkin bisa kita restart juga si service Nginx-nya kalau memang masih belum ini ya.
masih belum nggak impact update-nya. Terus izin bertanya Kak, bagaimana? Aduh, agak susah. Website Polri, aduh, ini bukan bukan ranah aku ya. Bedanya ICS sama VPS apa sih? Apa benefitnya ketimbang VPS? Nah, kalau di Alibaba itu sendiri, VPS ini disebut ICS, Mas Anonymous. Mas Anonymous. Meminimalisir pencurian data yang terjadi, misal data di server atau cloud kita bocor. Nah, nanti aku akan coba ini sih ngebuat atau sekarang aja kali ya. Udah kelihatan belum ya? Sekarang aja deh. Udah kelihatan. Oke. Nah, meminimalisir pencurian data yang terjadi, kita harus coba desain ya. Oke. Jadi kita akan coba ya dari user mah kita berusaha untuk ngebuat aplikasi kita itu bisa diakses sama user, terus juga dari segi security juga baik, terus juga dari sisi cost juga ya baik juga. Nah, agak susah ya. Nah, aku coba gambar dulu. Oh iya. Hilang. Kok hilang screenku? Ini yang di-share ini kan, yang di-share PowerPoint. Iya, cuma nggak muncul di sini. Nggak muncul kursornya. Ya udah deh, kita asumsikan aja kotak-kotak gini ya. Jadi kurang sangar jadinya kelihatannya. Oke, nah misalkan kita punya, let's say kita punya banyak, kita punya ICS. Wih, apaan itu? ICS ya kan? Nah ini ada ICS, ada banyak nih ICS. Nah, salah satu solusinya juga supaya misalkan ngurangin cost ataupun meminimalisir si security, kita menentukan SES mana aja yang bakalan bisa diakses sama publik atau yang private yang mana. Nah, contoh yang ini misalkan kita buat, atau mungkin nggak ada yang kita publik dari sini, tapi kita pakai SLB. Nah, itu bisa juga. Contoh ini semua IP private ya. Pakai private 192 bintang 0 aja deh biar agak ini. 1 2 3 nih. Nah, ini 192. Ini agak lama sih, jadi agak maklum ya. Oke, nah ini 1. Terus ini ada agak berantakan dikit, nggak apa-apa lah. Namanya laki-laki. Excuse banget ya. Oke. Nah, let's say yang ECS yang 15 ini kita juga bind IP public ya. 192, bukan 192 dong, 149, misalkan 13.314, 2 lah, ini IP publiknya lah ya. Kayaknya ada pembal gitu deh suaraku. Oke, nah agak membal gitu. Oke, aman. Nah, di sini di ECS yang 15 kita coba tanamin VPN yang notabene ini tentunya bisa kan ngeakses 14, 13, 12, 11 dengan menggunakan VPC kan. Nah, ini di VPC. Gimana caranya? Berarti terus ini kita buat ke back. Karena orang infrastruktur jadinya harus kayak gini nih. Nah, ini 1. Terus untuk SLB nih, supaya yang di hit user. Mana nih orangnya? Nah, ini kita bilang user lah. Mau lucu tadi takutnya udah gagal. Oke. Terus ini ada SLB. Ini ada DNS. Terus ini ada SLB.
Oke, ini ada SLB ya. Ini aku coba ke sini. Oke, nah sini. Nah, sorry, mungkin lebih bagusnya langsung aja kali ya. Soalnya kita rencananya yang SS15 ini kita biarin cuma untuk VPN aja. Jadi loadnya nggak kecampur. Sorry. Nah, jadi gini. Tadi kan nanya soal security kan. Artinya pertama caranya itu kita menggunakan fitur whitelist. Artinya kita pilih-pilih nih user mana aja yang bisa mengakses. Kedua, kita menggunakan yang namanya itu kayak SLB, terus dia ECS tapi semuanya itu private. Terus yang public itu gimana? Yang public kita gunakan SLB supaya dia bisa ngehit dari luar. Terus yang ketiga gimana caranya? Kita manfaatkan Bastion Host. Jadi Bastion Host ini kayak jembatan supaya kita bisa ngakses si ECS kita yang private. Nah, sebenarnya VPN ini juga sama fiturnya. Jadi kalau dari luar si user ini bisa ngakses ini juga. Aduh, agak susah ya. Nah, dia bisa ngakses ke sini, terus bisa ngakses ke sini lagi. Sorry. Ke sini, terus juga bisa ngakses ke sini. Nah, bisa ke semua inilah. Jadi dari segi cost juga bisa lebih murah karena kita nggak ngebuat semuanya IP public, terus juga dari segi security lebih aman karena kita nggak ngebuat semua ICS kita itu bisa diakses dari public, artinya sebagian dari private mungkin. Nah, terus juga mungkin dari sisi cost tadi udah ya. Dari cost juga lebih murah itu. Gitu aja sih palingan. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih advance gitu coba reach aku aja dari Instagram mungkin, nggak apa-apa. Terus pertanyaan yang lain, cara deploy dan running Node.js di ECS gimana ya? Itu kan kita harus nge-install Node-nya juga kan, versi berapa. Kadang-kadang bisa nggak applicable sama code kita itu karena versinya beda ya kan. Nah, itu must install sih di ECS-nya, kayak yam install Node berapa versinya gitu, kalau mau latest Node aja. Terus fitur Alibaba, aduh agak susah ya. Kok agak susah ini ya. Oke, sorry. Fitur Alibaba untuk DDoS di network layer seperti apa? Ada, mungkin coba dicek lagi ya di Security Center, ada banyak tools-nya itu kok. Di Alibaba apa ada code build pipeline untuk CI/CD? Aku kurang tahu ya, agak lupa. Soalnya dari kami sendiri di SRI Dana itu ngebuat sendiri kayak Jenkins-nya kita buat di ECS, terus juga dari segi slave-nya kita buat di Kubernetes, terus juga dari sisi aplikasinya juga kita lemparkan ke Kubernetes. Nah, itu kita sendiri sih yang ngebuat. Tapi aku kurang tahu kalau di Azure ada code build pipeline, contohnya Azure DevOps kayak gitu-gitu. Terus bisakah kita menginstal CMS di ECS? Bisa. Contoh CMS yang paling terkenal kan WordPress ya kan. Nah, itu bisa kita install. Coba ikutin aja. Ada panduannya kok, banyak kok yang buat cara how to install our web. Iya, dan itu juga udah disediakan di tutorial yang teman-teman dapetin saat. Oh, ada ya? Ada. Cara aktifnya WordPress-nya gimana, setup-nya gimana juga udah ada gitu. Nah, oke. Ini ada lagi. Menurut Bang Boy, bug yang ada di Alibaba Cloud bisa diatasin enggak?
Ini tergantung kayak yang tadi, kalau dari segi user kita yang ini berperan aktif. Kalau dari Alibaba mungkin ada bug kayak gitu, kita bisa saranin, ajuin dari Connect Alibaba ini. Artinya kita ngasih feedback. Nanti kalau saran kita atau bug yang kita laporkan itu approve, ya ada nanti kok statusnya. Teknologi cloud sangat digencar-gencarkan, apa mempunyai keamanan tersendiri. Lebih ini sih, orang-orang sekarang kan banyak juga kan startup. Nah, konsep startup itu kan artinya akan bertumbuh terus, bertumbuh, berkembang, aplikasi-aplikasinya sendiri, ada inovasi. Nah, itu kenapa sih masih banyak orang-orang yang menggunakan cloud? Karena lebih murah, misalkan lebih mudah juga dan efisien. Apakah bisa menggunakan itu kan tadi ini udah tadi Bang, kelanjutan pertanyaan saya. Aduh, kok agak susah ya? Kelihatan nih kan lompat-lompat screenku? Iya, iya. Itu zoom-nya kali dimatiin dulu kali ya, agak berat mungkin. Ini nggak ada sih. Background kayaknya zoom nyala. Nah, Oh, ada kelihatan ya background aku? iya, di bawahnya tuh kelihatan. Oh, ini oke. Kak, kalau OSS itu tadi udah ya. Sorry. Cara ikut sertifikasi Abang Boy tadi ini udah. Sebaiknya pakai SLB untuk SSL untuk bikin chatbot. Nah, kalau di SLB itu kita nggak bisa sih ngemasang chatbot. Kita harus define yang verified gitu. Correct me ya kalau salah. Jadi kalau kita punya ECS ya bisa sih pakai chatbot, kita install sendiri di ECS-nya, nggak perlu pakai SLB gitu. Nanti kalau kita nggak pakai SLB, kita install di ECS chatbotnya, terus kita define juga DNS yang mau dibuat SSL-nya, udah. Waktu kita akses dari website, nanti ada kok chat misalkan let's encrypt gitu-gitu. Lompat-lompat jadi agak susah. RDS replication regionnya gimana ya? Full replica, read only. Nah, RDS itu punya ini sih beberapa tipe, ada yang high availability, ada yang basic, ada yang enterprise, tergantung kita. Jadi ini kurang valid sih pertanyaannya. Sorry Mas Anonymous. Terus OSS S3 compatible. Harusnya sih ada beberapa fitur tentunya ya masih dikembangkan dari Alibaba Cloud. Hanya saja untuk fitur-fitur mayornya itu udah kompatibel. Oke, untuk bisa mendapatkan ini aku nggak bisa jawab. Oke, bagaimanakah secara ini tadi udah? Kalau usah dijempolin juga. oh iya. Aku nggak tahu gimana caranya ngehilangin Ya udah, gitu. di skip aja. Oh, oke. Dijempolin ditambah like. Oh. Jadi malu di Alibaba pakai apakah Open API? Waduh, ini kurang tahu akunya. Soalnya kurang banyak mainan di development. Cara ikut sertifikasi nanti Kak Darlin ini yang bisa ngejelasin. Iya, nanti Kak Darlin yang bisa share. Iya, ini SLB udah manage SSL. Apakah langsung di renew? Enggak. Jadi kita define SSL certificates-nya dulu kan, baru nanti dari SLB kita pilih cert yang mau kita gunakan untuk SLB itu gitu. Tapi itu harusnya masing-masing ya. Itu masing-masing instance SLB kita set. Kalau service sekelas Dana pakai ECS juga nggak? Pakai dong. Jadi pakai apa? Tapi kita pakai kombinasi kayak Kubernetes, terus juga RDS juga pakai, SLB juga pakai. Hanya saja kita juga memikirkan dari segi cost juga dan juga dari security juga. Apa yang harus kita pelajari untuk masalah pengamanan website? Cyber security ya.
pengamanan dari server web yang kita milikin. Intinya sih ngurangin akses publik kalau memang nggak diperlukan. Terus juga mungkin nge-install version latest dari suatu dependensi. Mungkin itu sih. Untuk mendeploy database sebaiknya dalam instance ECS atau menggunakan layanan RDS. Nah, untuk database, aku saranin sih RDS. Kenapa? Karena kan udah dari servisnya udah ada nih yang spesialisasi. Kalau kita nanti yang dari ECS takutnya ya lebih banyak lah yang harus di-config. Kalau kita di Dana sih pakai layanan RDS. Tapi kalau teman-teman mau pakai di instance, ya nggak apa-apa lah. Plus minusnya, apa ya? Dari segi service, kalau kita RDS, dia udah ada security-nya sendiri juga. Dari ECS juga ada. Cuma dari ECS kita lebihin si effort untuk config juga kan. Terus juga maintain juga. Dari cost aku lupa sih untuk ngebandingin kalau ECS dan RDS. Jadi mungkin itu dulu. Semoga bisa membantu, Mas. Mengupload web karya kita ke Alibaba harus memiliki domain. Ini rule perlombaan nanti aku Iya, harusnya enggak kan? Pakai IP public juga bisa kan kemarin dibilang? Bisa, tapi khusus untuk mahasiswa. Untuk publik wajib pakai atau general wajib pakai domain. Yang mahasiswa diberikan keleluasaan untuk tidak menggunakan jika memang tidak ada dananya gitu ya. Tapi kan di Alibaba Cloud disediain juga yang harganya cuma 200 perak gitu ya, sampai 3.000 kalau nggak salah harganya. Gitu. Domainnya untuk 1 tahun. Bisa aku juga kebetulan kemarin baru nge-generate domain ya, .xyz. Tapi dia nggak mau minta ini biaya, Rp0. XYZ ya? Iya. Ya gitulah untuk ini sih, untuk kebutuhan apa namanya? Kebutuhan kita nanti ulik-ulik. Cara mengetahui harusnya sih, ini ada yang baru nih. Iya, harus dia diinstal semua kayak code igniter itu kan PHP ya kan, diinstal dependensinya kayak di dalam PHP itu kan ada banyak lagi tuh. Jadi diinstal semua. Kalau enggak nanti enggak bisa kelihatan view page-nya, terus juga fitur-fitur lainnya unlock, nggak bisa dibuka. Untuk mengelola MySQL database, itu bisa pakai RDS. Apsara for RDS, tapi kita pakai MySQL, bisa pakai itu. Kalau males config nginstal gitu. Bisakah auto deploy dari Git ke ECS? Not sure sih. Kami kayaknya bisa sih, bisa. Tapi harus ada ini Jenkins. Jadi ada pipelining tools-nya. Atau mungkin aku salah, nanti aku coba cek lagi ya. 99 nggak usah 99, berapa? 99. Oh ini. Sama standby SLA. Iya, 99,995. Kalau dia multi zone. Kalau dia yang single zone, dia 975 belakangnya. Ini tadi udah. Bagaimana cara deploy web SSR? Ini aku kurang tahu, Mas. SSR itu maksudnya? K8S SVC object dapatnya. Aduh, ini juga aku kurang tahu maksudnya deh. Buat K8S SVC object. Kurang tahu. Nanti coba chat aja dari Instagram bisa kok. Lebih masuk akal pakai chatbot atau SLB, misalkan satu instan aja. Chatbot aja lah, nggak usah terlalu effort. Iya. Effort. Soalnya beli ini kan agak mahal juga. Jadi selagi dari Let's Encrypt-nya aja bisa, ya ngapain pakai ini? Betul. Ya. Kalau cloud sendiri bisa menampung kapasitas data sebanyak apa? Ini tergantung pakai apa.
Jadi kalau yang kayak aku bilang tadi OSS, dia itu aku kurang tahu ya. Setahu aku dia nggak ada batasan, tapi aku coba cari lagi nanti. Cuma per filenya itu kalau kita ngupload secara simple upload itu 5 GB. Kalau dia pakai OSS util atau SDK lain yang dia itu connect kayak misalkan dari Python, itu bisa sekitar puluhan terabyte gitu. Ini SSL udah, terus saya ingin upload 3 website di Recloud ini. Ini gimana, Mas Singgi? Gimana? Ketentuan dari upload 3 website, apakah bisa dengan satu akun? Ya bisa dengan satu akun. Kan di form submission website-nya bisa lebih dari satu. Bisa bisa lebih dari satu ya? Mau 1000 website disubmit juga boleh, asal punya sendiri ya. Oh, yes. Bukan ngeklaim website orang. Belajar cloud untuk newbie dari mana, Kak? Saran ini aku kan ya. Gini kayaknya seru. Saran aku sih pertama dari konsepnya dulu. Dari konsep, setelah itu kalau memang misalkan mau ke spesialisasi, contoh DevOps ya kan. DevOps kan itu ada common tools-nya kan, kayak Git, terus juga ada Jenkins, Docker, terus juga ada Kubernetes, terus juga ada Ansible, Terraform. Nah, itu implementasinya masing-masing dipelajarin. Terus juga dari segi monitoring, apakah kita pakai Ichingga, atau kita pakai dari Alibaba yang namanya Cloud Monitor, bisa. Gitu sih. Semoga bisa membantu menjawab. Newbie nggak ada lah. Cuma belum ini aja, belum tertarik mungkin. Oke, nah jika saya deploy web lebih dari satu, apa bisa kita berikan? Bisa. Didefinisiin aja, kan ada itu Nginx, di Nginx conf-d-nya, kita definisiin SSL certificates-nya, letaknya di mana, key-nya di mana gitu. Ada load balancer, cara pakainya gimana? Tadi udah aku iniin. Tapi nanti kita demoin ya. Habis ini. Betul, arsitektur dan sebagainya. Izin bertanya, Bang, kalau pakai Laravel cara deploy-nya sama dengan CI atau gimana? Di tutorial udah ada. Ini udah di tutorial ya, jadi kita skip ya. Nanti mungkin Mas Singgi juga coba up lagi ya. Teman-teman bisa akses kalau udah registrasi dan valid, teman-teman udah ada kelasnya di Codepolitan. Sama juga kalau belajar cloud-nya udah dibuatin kelasnya juga, udah ada kelasnya juga di Alibaba Cloud Edu yang bisa teman-teman nikmatin, sama claim certification-nya juga gitu. Ada 8 di sana. Okay. Jadi silakan dicek lagi informasinya ya. Tanyakan di grup Telegramnya nanti. Oke. Kalau ini kayaknya aku ngerti maksudnya. Cara ngebuat code-nya itu supaya bisa diakses di dalam ICS itu gimana? Nah, kalau website sih pastikan juga chown-nya atau role permission-nya itu www data itu khusus untuk si server ya, web server ya. Jadi set ke www data, terus permission akses kayak chmod-nya itu diperhatikan lagi gimana. Misalkan 644, 755 kah, atau ya itu bisa lah. Kalau kita mau clone, pakai git clone terus ininya di dalam ECS, bisa kan? Terus yang lain, gimana cara push perubahan objek kita ke dalam ECS? Tadi ini udah perubahan project kita ke ECS ya, tinggal entah V atau Nano, bisa kita gunakan editor itu. Terus setelah itu kita save. Terus setelah itu kita reload aja config Nginx atau nge-restart juga. Aku ulang pertanyaan. Kalau buat Kubernetes, SVC object dapatnya IP address atau subdomain. Aku masih kurang paham ini SVC object itu seperti apa ya? Soalnya kalau dari Kubernetes, kita nge-define atau kita ngebuat misalkan Nginx ingress nih atau internet, dia Nginx tapi kita kasih internet atau public. Nah, dia itu akan ngasih IP sih, bukan domain.
Beda kayak OSS. OSS kan dia pakai subdomain gitu. Iya, nanti ada kita demoin ya. Mungkin sampai lewat 10 aku coba jawab pertanyaan kali ya. Cara deploy isi framework di sini. Ya, tapi kan ada tutorialnya. Ya, kalau nanti teman-teman stuck, misalkan nanti coba aku bantu. Coba reach aja di Instagram atau di LinkedIn aku, nggak masalah kok. Yang gitu-gitu nanya-nanyain. Di Feel chat free aja. room ada pertanyaan tuh. Oh, ada. Iya, di chat. Ini. Dari misal website kita kena hack nih, indeks ditebas. Aduh. Walaupun file ditebas semua, tapi beberapa menit kemudian bisa kembali secara normal. Clue incident handler yang harus dipelajarinya apa? Apakah restore atau automated recovery? Nah, tunggu, kok agak ini. Automated recovery harusnya sih setahu aku nggak ada ya. Kita manual kembaliin makanya itu gunanya pakai snapshot. Jadi kita bisa ngembaliin data kita ke yang sebelum-sebelumnya. Restore based on our snapshot. Mungkin itu sih. Izin langkah apa yang harus dilakukan pertama kali migrasi monolith ke microservice. Oke. Kalau dari monolith sih, kan kita pada umumnya kalau monolith itu langsung install di ECS kan. Sementara di microservice itu udah containerized era gitu kan. Nah, langkah pertama itu sih yang harus kita lakukan, mengubah service atau aplikasi kita tersebut ke bentuk Docker atau ke bentuk kontainer. Terus setelah itu dengan menggunakan Kubernetes gitu-gitu. Jadi yang pertama didefinisikan itu mungkin Docker file-nya. Docker file, test, udah bisa, udah jalan, aplikasinya juga running well. Nah, kita naik ke tier berikutnya Kubernetes. Cara push project ini tadi udah. Oke, ini. Misalkan kita deploy static website, kita di port 80, itu masih kehitung valid nggak? Valid dong. Jadi kalau kita ngebuatnya di port 80 atau kita set as default lah, kan default itu 80 juga kan kalau dari config Nginx-nya. Jadi kalau kita arahin aplikasi kita itu ke var www HTML atau ke config default-nya itu ya dia valid, nggak ada berubah apa-apa konfigurasinya. Cuman beberapa orang yang nggak valid. Nah, iya benar. Nah, ini tergantung kesiapan dari kita juga. Misalkan dari kita load-nya juga terlalu gede, ya gitu. Terus juga nggak terlalu kebutuhan, ya tetap aja pakai monolith. Cuma kalau kedepannya kan masih perlu banyak tuh, jadi lebih dinamis, fleksibel, makanya kita butuh microservice juga. Jadi dari segi kita ngedebug juga lebih cepat, terus juga dari segi kita ngebuat dia itu go live lebih cepat juga. Ajakin demo tuh. Mana? Yuk demo yuk. Oh oke. Demo. Kalau tunggu. Satu lagi ya terakhir ya sebelum kita nanti kita buka section lagi. Gak sabar ya, pada nggak sabar gini ya. Kak, kalau bedanya limited mode sama standar di ECS itu, ini aku nggak ngerti. Alibaba ada Kubernetes. Nah, dia itu ada yang manage, ada yang dedicated. Nah, tergantung kita memilih yang mana. Namanya itu ACK, Alibaba Container for Kubernetes atau apa ya? Aku lupa. Tapi singkatannya ACK di web. Ini udahlah. Nanti aku coba ganti layoutnya dulu ya, biar menarik.
Meeting interface. Waduh, Sip. kok kelihatan muka aku doang nih? Iya, emang sengaja kan bintang tamunya siapa? Aduh. Oke, untuk demonya ya, kita pura-pura geser dulu slide-nya dikit. Nah, demo kan. Nah, oke. Baru kita kembali lagi. Ya, tadi kan kita awali dengan VPC, maka kita awali juga di demo dengan VPC. Nah, di sini ada list nih, dua yang sebelumnya juga aku udah pernah buat. Dia ngegunain CIDR yang sama. Ini boleh nggak sih? Boleh. Hanya saja di face switch-nya nanti kita define beda-beda. Takutnya di masa depan ada kebutuhan nih. Ada kebutuhan kita mau ngekoneksiin antara VPC ini dengan VPC yang di atas. Jadi karena dia IP-nya ngeblok, jadi nggak bisa terkoneksi ke sana. Atau ada insiden lah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita nge-create VPC-nya, waduh, aku coba reload ya. Karena kelamaan sessionnya. Oke, nah ini udah bisa. Nah, di create VPC itu sendiri, kita tinggal fokus ke beberapa parameter aja. Kalau Belum share screen kayaknya ya? Oh iya? Iya. Coba share screen dulu. Oh, karena tadi ganti ya mungkin ya? Coba. Nah. Ini harus... Udah? Masih loading. Sip. Tadi nge-share screen Zoom-nya si webinarnya sendiri gitu, nggak nge-screen yang lain. Kalau ini udah? Ya, udah, tapi masih loading. Oh. Emang agak berat ya kalau render di browser gitu? Kurang tahu juga. Ini mungkin bisa lebih tahu. Kalau udah kelihatan bisa dikasih tahu ya, Mas? Sip. Yang kelihatan cuma muka Pak Boy. Aku jadi merasa famous nih. Familiar lagi. Salah, cuy. Oke. Masih belum kelihatan ya? Ditunggu aja. Ya. Mungkin sambil aku coba jawab lagi deh. Boleh. Biar mengisi waktu, biar kayak dipikir, wah jago nih mengalihkan ini acara. Oke, habis daftar ya. Kak mau nanya, oh ini udah. Kira-kira jika menjalankan lebih satu aplikasi dalam satu instance, best practice portnya ini pakai berapa aja ya? Kalau nggak salah port berapa puluh ribu gitu, 10.000 ke atas mungkin. Aku agak lupa soalnya yang sekitar dari rank 0 sampai sekian itu dipakai untuk kayak aplikasi-aplikasi misalkan SSH, terus juga ada FTP gitu-gitu. Jadi udah kelihatan layarnya? Kelihatan ya? Oke, kalau kita tadi mau demo ya, harusnya ngebahas soal VPC ya. Jadi ini udah kelihatan VPC. Nah, kita cuma fokus di beberapa poin aja. Nah, kalau teman-teman yang udah belajar subnetting, di sini kita kasih range-nya di dalam satu VPC itu. Misalkan itu ada contohnya juga sih 10 lagi 10 0 0 8. Nah ini nanti akan ngebuat sisa rest IP-nya ini bakalan bisa terkoneksi di dalam satu VPC. Nah, contoh Test3 Cloud. Terus, nah kita definisikan juga di sini ya, face switch-nya. Zonanya zona apa? Nanti misalkan kita nge-create instance nih di ECS, pasti ada pilihannya. Zone-nya zone apa? Nah, misalkan kita buat vSwitch-nya tuh di zone A, nanti dia akan misalkan nih zone A, misalkan zone A vSwitch. Nah, misalkan kita ngebuat dia di zone A, nanti otomatis kita bakal menggunakan available private IP-nya itu sejumlah 252 dan dia itu /24 gitu. Terus kalau misalkan kita define nih zone B itu seperti apa? Kita buat di sini zone B.
Zone B dia akan mulai dari 10.02, terus 0, terus /24 gitu. Jadi dalam satu subnet. IP range-nya dari mana-mana. Kalau misalkan yang satu tadi, 10, artinya dari 0 sampai 255 hanya saja yang pertama ini 0 ini digunakan dan tiga IP terakhir itu juga digunakan. Jadi sekitar 252 lah yang bisa digunakan. Gitu. 2 juga sama. 10.020/24 maksudnya range-nya dari 1 misalkan sampai 252. Jadi IP yang bisa digunakan 252 gitu. Oke, mungkin kalau untuk yang fast switch nggak perlu aku okein karena ini tinggal oke doang sih. Kalau mau nge-create multiple fast switch-nya tadi di sini, ini kan masih satu doang kan. Nanti bisa di-add lagi di sini. Nah, gitu. Oke. Mungkin untuk VPC itu udah bisa ya. Terus selanjutnya kita masuk ke instance. Asik. Nah, di instance itu sebenarnya kan basic-nya itu dia tuh juga terletak di VPC. Nah, kita coba aja langsung. Create. Ini sengaja aku buat ada yang active running gini untuk lebih nanti, biar lebih jelas. Nah, ini kita pilih zone B, misalkan. Ini kita pilih billing methodnya PSUGO atau subscription. Agak lambat, makanya udah didefinisikan sebelumnya. Nah, terus juga di sini, dia itu region Jakarta, zonanya B kita pilih, terus juga instance time-nya kita bisa milih. Yang mana sih yang fit sama kebutuhan kita? vCPU-nya sekian kah? Memorinya sekian kah? Terus juga physical processor yang bakalan mungkin berhubungan dengan performa, turbo clock speed, gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman sampai sana pemikirannya bisa milihlah di sini. Nah, clock speed-nya kan ini ada 25, terus ini 32. Nah, terus setelah itu kita definisikan juga image-nya itu apa, CentOS kah, atau kita buat aja. Ini agak cepat aja sih. Terus system disk, storage-nya itu tipenya yang kayak aku bilang tadi, ada 3, Ultra Disk, Enhanced, sama SSD standard. Terus masuk ke networking aja. Nah, di networking kita define juga select VPC yang udah kita buat tadi sebelumnya, terus juga nge-define. Nah, ini karena dia nggak muncul, jadi kita klik dulu VPC-nya. Nah, ini yang aku bilang, yang nggak kelihatan ini di zone A akan kelihatan tuh. Dia letaknya di zona, sementara kita milih di zone B, jadi dia nggak bisa dipilih. Karena ini di zone B, makanya dia muncul di sini sendirian doang. Nah, untuk misalkan mau ngebuat IP-nya itu public, ini. Terus kalau mau ngebuat bind dia itu jadi EIP, nanti dari sini EIP. Ini kan IP public nih. Kita ke more, terus network ini, network and security, terus convert to EIP. Jadi nanti dia nggak dinamis. IP di sini tetap 194.41 gitu. Terus security group, nah tadi juga aku jelasin juga, tinggal pilih aja kalau memang udah dibuat. Cuma kalau memang kita nggak pernah definisin, biasanya ada di bawah tuh. Commonly used SSH, terus juga port HTTP, HTTPS gitu, biasanya tinggal centang doang. Oke, udah, kita next lagi. Ini juga penting, cara kita login, password kah? Atau keypair. Kalau kita sih umumnya di Dana pakai keypair ya. Biar pertama lebih mudah juga, nggak perlu kita nyimpen password, terus bisa dipakai ke semua juga, jadi lebih aman. Nah, instance segala macam. Nah, ini udahlah, nggak perlu di execute lagi. Soalnya kan di pertemuan sebelumnya udah. Ya, kita skip aja. Selanjutnya, nih kan udah muncul nanti kan, kita execute, nanti di sini kok ngelist. Selanjutnya kita ngebahas soal OSS. Nah, ini seru nih, karena
dari sini juga kita bisa ngambil use case, kayak kita kalau mau nge-host our static website, itu kita bisa ngegunain OSS. Nah, apa sih yang harus diperhatikan untuk ngebuat aplikasi kita yang static itu bisa diakses dari publik dengan menggunakan OSS? Nah, pertama sih kita upload dari sini. Nah, ke sini. Nah, kita upload script kita, HTML file kita di sini. Terus setelah itu, step keduanya, kita ke basic settings, terus ke static pages, terus kita configure. Nah, kita arahin nih, default homepage-nya itu yang mana? Index HTML kah? Terus tentu ini 404 page-nya yang mana? Yang ini gitu. 404 ini kayak misalkan gak ada nih page-nya ini. Terus dilempar kemana? Kayak gitu. Ini ke error HTML gitu. Terus subfolder ini maksudnya biar kebaca juga sih di yang loop folder directory kayak gitu biar kebaca juga. Jadi kita enable juga bisa. Redirect. Nah, ini. Misalkan nggak ada error HTML-nya, kalau kita pilih no such key, dia juga return XML type kayak gitu. Jadi bilang no such key gitu. Nah, setelah kita udah nge-configure ini, kita save. Ini kan ada tombol save. Karena aku nggak ada ngasih perubahan, jadi biarin lah. Kita cancel. Selanjutnya, pertama kita udah nge-upload. Kedua, kita udah nge-set static pages configuration di sini, di konfigurasi. Terus ketiga, kita ngapain sih ketiga? Nah, ketiga kita ke transmission, terus kita bind. Kan tadi ada tuh di OSS-nya itu sendiri, tadi udah ada domain-domain ini, domain bucket-nya. Nah, ini yang bakalan kita bind. Menuju apa? Menuju domain kita. Misalkan di sini aku punya thedrugs.xyz. Nah, aku gunakan domain itu untuk nge-host aplikasi statikku tadi. Tinggal klik doang, terus isi static domainnya contoh jangan X, nanti beda. test.thedrugs.xyz. Nah, ini kita tinggal buat kayak gini. Add CNAME record automatically. Nanti dia bakalan ngarahin ke Alibaba DNS secara otomatis. Nah, karena aku udah punya, jadi nggak perlu aku ini ada di bawah ini, nggak kelihatan ya? Ada submit tuh. Tinggal submit, terus setelah itu nanti dia akan muncul di sini. Sama seperti OSS The Drugs dan The Drugs.xyz. Terus kalau mau lihat nih gimana hasilnya. Semoga yang punya ini nggak marah ya, aku host kayak gini. Ini aku ambil di internet karena aku kurang jago gitu development. Jadi aku ambil gitu aja, yang jelas untuk ngebuktiin landing page-nya ini bisa di-load dari domain gitu sih. Oke, aku rasa untuk yang OSS, S-Insight itu seru sih untuk ngegunain OSS untuk nge-host static website gitu. Oke, selanjutnya SLD. Seru banget ini. Nggak seseru itu juga sih. Oke, sebelumnya kalau kita belum pernah nge-create instance, kita create aja. Kita create, terus juga ya biasalah kita nentuin regionnya di mana. Let's say kita di Indonesia, terus juga primary zone-nya kita pilih. Nah, karena kita cuma punya 2 zone, jadi ya inilah seadanya. Terus instance name, terus pilih instance type, internet atau intranet. Nah, kalau untuk internet nanti akan ada additional charge atau biaya tambahan karena kayak akses dari internet kan. Terus kalau dari intranet ini free.
Dan dia satuannya nanti bayarnya itu pay as you go per hour. Oke, ini udah dikasih tahu juga by bandwidth atau by traffic. Nah, ini nanti tinggal di buy now aja. Buy now. Nah, setelah di buy now nanti dia muncul di konsol ngelist kayak gini. Nah, setelah itu baru teman-teman kan nanti mau nge-configure kan supaya dari si SLB ini bisa nge-hit backend servernya itu adalah si ECS gitu ya kan. Nah, tinggal kita klik masuk ke dalam. Wah, reload. Oke, nah ini kita udah di dalam. Instance details. Nah, ini nggak ada yang bermanfaat sih. Ya, informational doang bawaannya. Terus setelah itu listener. Nah, kita define listener. Di sini aku udah ngebuat contohnya biar nanti kalau aku add tapi nggak jadi udah ada contohnya kayak gini gitu. Oke, kita langsung aja add listener. Nah, kita pilih si SLB nanti ini dia bakalan menggunakan protokol apa? TCP kah, UDP kah, HTTPS atau HTTP? Nah, kalau dia HTTP contoh 80 ya kan. Teman-teman aja 80. Oh, ini udah digunakan ya, 443 aja deh. Terus setelah itu 443 biar lebih mudah. Terus ini HTTPS. Terus setelah itu kita ke next. Wow, karena kita nggak punya SSL certificate, jadi kita coba-coba aja ya. Coba-coba next aja. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya. Oke, karena kita nggak punya sertifikat, kita kembali dulu. Kita kembali, add listener, tapi kita pakai yang TCP aja deh, gitu ya kan. 80 contoh ya kan. Atau HTTP juga bisa, sama aja. Terus, ini HTTP 80-80. Terus kita define nih, backend servernya. Nah, di sini kita bisa define baru, terus kita arahin ke instance kita. Nanti dia bakalan klik ke sini kalau kita buat add. Nah, ini dia di sisi kanan. Yang ini artinya dia lagi mati keadaannya. Jadi kita pilih aja yang bisa kita pilih. Nah, setelah kita pilih nanti akan muncul di sini. Muncul di select server group. Nah, ini. Nah, muncul di sini. Nah, terus setelah itu kalau dia memang portnya nggak 80 ya, ini kita ganti aja lagi, ngebuat yang baru vServer group-nya. Soalnya di vServer yang tadi itu, yang vServer test, kita udah define kalau si access-nya itu bakal ngarah ke port 80. Jadi dia bakal ngarah ke 80 di sini. Terus setelah itu, health check ini gunanya apa? Gunanya untuk, misalkan nih, instance kita kedeteksi unhealthy. Nah, artinya ada SS lain nih yang dia healthy juga. Misalkan ada dua. Satu healthy, satu unhealthy. Nah, setiap request-nya itu akan diarahkan ke yang healthy. Jadi itu gunanya kita enable health check. Supaya kalau ada tiba-tiba meteor jatuh nih di SS yang unhealthy. Makanya jadi dia ke yang healthy. Jadi nggak ada masalah waktu user mengakses, tetap seperti normal sedia kala. Terus confirm, baru setelah itu nanti submit, setelah itu dia nanti akan muncul di sini gitu. Nah, tadi kan aku ada sebutin tuh yang access control list supaya spesifik IP doang yang bisa ngeakses. Nah, itu bisa diakses di sini atau bisa dari sini juga sih. Untuk ngebuat baru dari sini aja nggak apa-apa. Dari sini ngebuat baru. Wow, agak lambat ya. Nah, di sini kita define aja nama access control-nya, contoh test recloud. Terus setelah itu kita define aja 192, 168, 1024. Nah, kita create. Nah, oke. Nah, ini udah ada test recloud. Terus kita kembali ke instance kita tadi lagi. Kita masuk ke dalam. Nah, ini kan masih belum enable ya.
Jadi kalau kita mau ngeset, kita klik aja boy. Sorry. Nah, kita tinggal ke enable, terus whitelist. Nah, kita pilih aja access control list-nya itu. Oke, gitu. Jadi, tadi kan kita nge-create whitelist dengan IP subnet 192.168, terus 192.168.10/24 ya kan. Artinya yang bisa ngeakses ini 192.168.0.194 itu adalah yang IP range-nya sama dengan 192.168.1024 gitu. Nah, ini bisa ngebuat lebih secure lagi aplikasi kita. Karena ya tentu aja kita kan banyak ini ya variasi-variasi arsitektur yang membutuhkan ini itu yang mungkin nggak bisa kita sangka. Jadi itu kemungkinan terjadi sih. Terus misalkan nih mau ngegunain set forwarding rule, gimana? Ini maksudnya set forwarding rule ini misalkan, misalkan kita ngehit, contohnya kayak yang tadi kan, OSS kok boy sih, the drugs ini kan. Nah misalkan kita hit nanti ini, dia bakalan ngarahin ke URL apa. Maksudnya URL ini maksudnya misalkan OSS, kita biarin kosong aja, terus kita arahin. Misalkan ini kan OSS dia hit dari user luar ya kan. Terus setelah itu the backend-nya itu kita udah define supaya kalau dia nge-akses ini OSS the drugs XCZ, dia bakal ngarah ke backend server yang ini gitu. Ada juga case yang kayak gini. Jadi ya tergantung kita lah berkreasi dengan arsitektur kita. Terus setelah SLB udah kelar, nanti kalau ada yang pertanyaan pokoknya bebas deh. Nanti kita bantu jawab. Terus untuk RDS itu tadi udah dibilang Relational Database Service. Nah, kita bisa, ini aku belum ada contoh instance-nya karena lupa. Jadi kita coba hit aja. Kita create aja sekarang. Kita coba create. Oke. Nah, ini kita pilih method as usual, terus kita define region-nya. Oh, agak lambat ya. Terus nanti di sini ada versinya. Misalkan PostgreSQL yang latest versi berapa? Misalkan versi 13 atau versi 14. Ada versi 14 ya? Ada 13 rupanya, sorry. Nah, misalkan Postgre. Terus kalau nggak applicable sama aplikasi kita, bisa kita turunin ke versi berapa gitu. Terus setelah itu tipe edition-nya. Ini tadi mungkin yang teman-teman nanyain soal high availability replikasi untuk RDS-nya tuh. Nah, ini ada high availability, ada yang basic. Cuma kalau teman-teman sekalian mau buat sendiri ya, misalkan dia pakai NoSQL MongoDB, bisa pakai namanya itu replikaset. Jadi replikaset bisa digunain, terus juga ada sharding juga bisa digunain. Ini kita pilih storage type, kita pakai standar aja, nggak ada ultra disk. Jadi kita pakai standar SSD karena ini terus yang paling ringan aja. Oke, nah setelah itu langsung bayar dong. Oke. Wah, VPC-nya susah. Oke, nah ini kita define kayak gini. Oke, confirm order and then pay now. Nah, ini nanti bakal ngebuat service RDS yang kita udah order ke list di sini. Nah, lagi creating statusnya.
Jadi sebenarnya nggak terlalu penting sih dia ini statusnya seperti apa. Yang penting kita bisa masuk ke dalam. Jadi tadi kan aku juga udah sempat kan bilang soal backup. Nah di backup itu di sini bisa kita buat dari segi backup settings. Nah ini bisa kita pilih backup settings. Retention days-nya biasa itu kalau kami 7 misalkan ya kan. Terus tiap hari apa? Kalau tiap hari kan artinya makin berat kan atau makin banyak kan. Nah, pilih aja. Terus backup time. Dia kapan backup? Misalkan biasanya kan malam-malam tuh waktu kita transaction rate-nya itu turun. Terus log backup biar tahu kita apa yang terjadi di backup itu, retention date-nya supaya dia menghapus log-nya per berapa hari, 70 hari pula. 7 days saja. Nah, terus setelah itu oke. Nah, itu nanti dia akan secara otomatis nge-backup RDS kita, mungkin formatnya ke bentuk OSS nantinya. Terus juga selain dari sisi backup, mungkin ada dari sisi security ya. Teman-teman tertarik banget soalnya security ya. Nah, kita bisa add by security group here. Terus bisa juga nge-create whitelist kayak yang di SLB tadi. Nah, ini bisa ada contohnya kan. 172.16.0.016 bisa diikutin aja kayak gini. I think that's all. Oke, sepertinya udah cukup ya kalau untuk yang demo ya. Mungkin aku coba cek lagi ke Oke, ini. Apakah Dana sudah menggunakan Docker di production-nya? Kita udah ngegunain Kubernetes. Meskipun di Kubernetes itu bentuknya pod dan di dalam pod itu bentuknya container, ya kita udah menggunakan. Dan juga kita gunakan dari Alibaba Cloud. Ya. Berdasarkan pengalaman Mas Boy, kinerjanya gimana? Kita jadi lebih mudah sih ngedapetin log atau ngedebug sesuatu, misalkan ada fail, kan itu kalau kita pakai kontainer kan jadi lebih cepat tuh. Di line keberapa errornya gitu. Terus juga load, misalkan kita load time-nya lebih cepat gitu. Apakah RDS support distributed SQL? Distributed ini maksudnya terdistribusi kayak yang replikasi ya? Atau high availability? Kalau high availability maksudnya udah, tadi kan udah. Oh iya, Boy, waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Oh iya. Oke, mungkin sambil ini, aku juga mau minta feedback juga sebenarnya. Oh, masih ada rupanya sebenarnya. Kita lanjut dulu ya. Yoi, lanjut dulu. Oke. Nah, kalau kita mau ngegabungin keempat fitur itu mungkin kayak gini lah bentuknya ya. Maaf, gambaran aku agak jelek. Tulisan aku agak jelek juga di sini. Jadi DNS ada SLB, terus dari SLB bakalan ngarahin ke backend service yang notabene ada 3. Terus dari CSS ini bakalan nge-hit RDS masing-masing. Kita bisa memanfaatkan VPC biar dari segi cost bisa lebih murah, terus juga dari segi latency juga lebih murah. Terus juga ada OSS di sini, misalkan kita mau nge-backup atau juga mau nge-load sesuatu. Terus kalau memang nanti mau lebih advance lagi, sebenarnya bisa ditambahin lagi CDN di atas ini nanti dari DNS langsung ke CDN. Terus dari OSS ini ngarah ke CDN kalau yang mau lebih advance-nya. Ini berubah ini, oke, kelihatan lagi. Terus lagi tadi gambarnya agak pindah, ini ya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ya, udah ya. Nah, aku juga ini kelihatan nggak ya, Mas? Sip, kelihatan. Nah, agak kecil sih, tapi kelihatan. Iya, aku juga mau pamer dikit sih, nggak sih? Soal kecongkakan. Nah, ini adalah desain arsitektur kami kemarin waktu menang Alibaba Global AI Innovation Challenge. Mendapat peringkat 1. Jadi kami format arsitekturnya seperti ini. Ada OSS, ada ECS, ada X Compute, ada DataWorks, ada database RDS juga. Nah, mungkin itu sih.
sama PAI for Machine Learning. Kita pakai itu fiturnya. Mungkin nanti aku ada kasih sih referensinya, jadi teman-teman bisa lebih kali aja dapat insight gitu loh. Nggak mau ngelanjutin nanti dipikir sombong. Oke, mungkin sambil aku ngelihat pertanyaan-pertanyaan, aku minta feedback ya teman-teman ya. Ya, nih tolong dibantu. Bitly bicara dana evaluation. Ini benar ya? Iya benar. Oke. Nggak bisa diakses ya Mas? Oke. Ini juga ada feedback yang bisa teman-teman jawab nanti. Ini mau dibagi sekarang aja kali ya? Coba. Ya, bisa sambil Masnya mungkin bisa coba kasih di kolom chat ini, link ini. Terus nanti aku biar bisa buka kolom pertanyaan biar Bentar ya, aku biar waktunya lebih efisien. Yoi. Ya. Bit.ly bicara dana evaluation. Bicara dana evaluation. Aman. Udah bisa keluar nggak ya itu? Kali aja ada yang Oke. Oh ini ya. Oke, ini ya teman-teman, aku minta tolong diisi. Sebelumnya aku belum pernah isi sih, biar kelihatan agak ini aja, agak formal. Oke, terakhir kata-kata motivasi aku mungkin yang selalu aku coba usahakan pegang untuk tetap sukses kan belum sukses sekarang, mencapai kesuksesan lah, karena masih muda juga kan. Jadi aku ngutip keep learning as long as you can, could stand, terus continue to fight as hard as any obstacle ahead. Jadi terus belajar semampu kamu, sebisa yang kamu berdiri, terus tetap bertarung, keep fight. Mantap. Ya aku share ini ya, share juga feedback buat teman-teman. Tolong langsung jawab aja ya, di layar teman-teman akan kelihatan langsung, silakan dijawab. Ya, untuk referensi nanti ada ini, nanti slide-nya mungkin aku distribusiin ke. Ya, slide-nya nanti kita lampirkan di ini ya. Ya. Nah, ini silakan dijawab teman-teman. Okay. What's the workshop subject? Oke, wow, banyak very satisfied sama pertanyaan keduanya ya. How useful the content webinar to you? Adakah pesan? Oh, ini salah ternyata. Aku salah input, ternyata harusnya teks ya. Ini malah. Oh, keren juga ya fiturnya. Ya. Oh, ada lagi. Oh, aku buka coba ya sambil ya. Ini aku sambil. Teman-teman jangan lupa ya diisi yang tadi bit.ly bicara dana evaluation. Ya, itu ya, untuk tolong ya teman-teman. Oke, ini screen aku muncul nggak ya? Belum. Ini aku masih yang tampilin feedback. Oh, oke, nggak apa-apa Mas. Mungkin aku sambil coba ngebaca-baca aja kali ya. Ya. Oh ini ya, mungkin pertanyaannya ingin dijawab lagi. Iya, mungkin aku tanya juga sama tim Code Politanya juga ya, sama tim Recloud-nya. Ini ada pertanyaan juga, kita bisa ngegunain fitur OSS aja nggak untuk website ini? Soalnya kayak tadi yang aku buat, bisa kan? Harus saat ini karena challenge-nya harus pakai ICS, pakai ICS aja. Oh, pakai ICS ya? Oh, kirain kita bisa nge-combine yang tadi itu. Combine bisa. Tapi yang penting ICS-nya juga diaktifkan. Oke. Oke, terus ini udah dijawab ya tadi, Mas Refri. Kalau ngakses API dari luar tapi tag-nya itu dari Alibaba, apakah boleh, Mas Singgih? Gimana? Sorry. Harusnya sih bisa ya. Kayak
aplikasinya dia butuh akses ke API yang di luar, tapi stack-nya itu tetap di Alibaba. Harusnya sih bisa sih menurut aku ya. Boleh. Selama si front end juga terdeteksi, website yang disubmit itu terdeteksi di ACS Alibaba gitu. Kalau misalnya ternyata di dalamnya consume API yang lain, no worries. Ya. Ini pullnya aku end ya. Teman-teman, thank you yang udah ngasih feedback. Kita kembali ke pertanyaan. Ya. Oke. Finish and close poll. Oke. Oh, kalau yang ini berarti aku sharing ulang ya? Mau share? Oke. Iya, kalau mau share screen. Oh, tapi nggak ada lagi sini. Pertanyaannya cukup banyak sebetulnya. Ini juga udah hampir 2 jam. Mungkin kita closing aja kali ya. Sebelumnya Mas Boy sempat bilang, aduh 1 jam kayaknya nggak kuat nih. Ternyata maksudnya itu lebih dari 1 jam. Oke. Bukan nggak kuat 1 jamnya, itu bukan kurangnya, tapi pengennya lebih. Ternyata. Luar biasa emang. Oke, mungkin thank you dari kita, dan kembali ke Wani mungkin ya, materinya juga keren banget, feedbacknya ada bisa teman-teman nikmatin. Nah, buat pertanyaan yang lebih lanjut bisa teman-teman tanyakan. Kalau yang belum register, segera register di Recloud ID dan lengkapin semua persyaratannya dan ikutin tutorialnya. Jadi teman-teman tadi nanya gimana cara aktifinnya, ikutin aja tutorialnya, langsung dikasih kok di kelasnya di Codepolitan. Dan sertifikasinya juga langsung dikasih di Alibaba Cloud Edu. Kemudian nanti juga di-invite ke grup Telegram untuk tanya jawab sama peserta lainnya yang sama-sama berjuang nih, submit website-nya yang keren gitu ya. Dan banyak lagi, ada beberapa yang submit banyak banget gitu. Gitu. Karena tidak dibatasi satu akun, satu orang bisa submit banyak website. Dan bisa ngebentuk tim, nanti timnya diaturnya, nanti ada form yang bisa dijelaskan di grup nanti. Gitu. Oke, kembali ke Wani, mungkin adakah dari Wani sama Darlin tambahannya? Paling ini nanti kita tanggal 15 Februari ada workshop terakhir, workshop sama mentoring. Jadi teman-teman bisa ikut di hari di tanggal 15 Februari itu gitu. Betul. Ini Mas Boy minta jasa follower, silahkan di follow. Enggak, maksudnya kalau ada yang mau nanyain nggak minta di follow kok. Feel free aja. Kalau Mas Boy di Imurboy di IG ya, Imurboy_, nanti juga teman-teman bisa direct itu Pak, bukan Imurboy, I'm your boy. I'm your boy. Ini langsung nambah 300 follower kok, tenang. Tag boynya langsung. Jadi grogi nih, pengen promo. Callback ya Mas, au kata Vijay. Siap. Maksud aku kalau mau nge-ask aja, nggak di private kok. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Follow IG. Kenapa? Ya. Kalau ngeliat IG-nya Kak Darlin ke akun aku dulu, baru nanti cari Darlin kelihatan. Udah apa tag kok Boy? Salah pamor dong ya Boy. Udah ada. Yang mau tahu Boy ada di Recloud Challenge ya, itu juga ada IG ku loh. Oh ya ada. Ada, aku udah tag. Oke, dari aku udah cukup. Thank you semuanya. Tadi mau foto bareng ya? Yap, foto bareng dulu. Yap, kita foto bareng. Sorry ya teman-teman, peserta belum bisa aku aktifin fotonya, karena ini memang mode webinar. Sorry banget, nggak kayak Zoom gitu ya. Gitu. Oke, kita foto dulu. Darlin nggak mau nyalin kamera ya sekarang ya. Oke. 1, 2, aku pindahin kamera dulu. Lain nggak ya? Sini aku nyalain deh. Oke, 1, 2, 3. Bentar, Oke. dari mau nanyain, mau nyalain kamera, Kang Singgi. Oke, Akhirnya. Udah, Langsung aja deh followernya. Tenang. Teman-teman nanti YouTube-nya insya Allah udah ada di hari Senin ya. Tahu besok. Tunggu aja di YouTube-nya Codepolitan. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Ini kayak, ini kayak meeting biasa aja nih. Bukan webinar.
Oke, 1, 2, 3. Lagi-lagi ya. Darlin ini masih gerak nih tadi. Dah. Oke, 1, 2. Ayo, posenya. Ya, kunci dulu. 1, 2, 3. Kok jadi terlalu informal? Ya, emang ini Informal formal kok, sekali. tenang aja. Biasanya semuanya kita usaha atau apa, nanti kita langsung bantuin. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung, semuanya akan kita bantuin. Ya. Betul. Nah, jadi daftar Ayo, aja dulu, submit. masih bingung. Pasti dibantu banget ya. Ya, meskipun aku nggak termasuk bagian itu, coba. Oke, mungkin kita coba sekian. Thank you semuanya. Thank you juga udah sharing knowledge-nya buat teman-teman. Dia juga tanya jawab buat teman-teman semua yang penasaran. Ya, Thank you sama-sama, udah penjelasan soal Recloud. Thank you Wani udah openingnya juga tadi. Dan juga sampai ketemu di acara tanggal 16 nanti ya. Ada satu lagi webinar bagi teman-teman yang memang tidak bisa ikutan hari ini gitu ya. Tanggal 16 itu lebih ke how to optimize your website biar banyak pendatangnya gitu yang datang ke websitenya. Kalau ini kan kita nggak mau ngomongin cloud-nya, ngomongin setupnya, sekarang ngomongin websitenya biar ramai gimana. Gitu. Nanti tanggal 16. Oke, jangan lupa submit websitenya. Masih banyak kesempatan untuk dapat merchandise, masih banyak kesempatan untuk menang. Terus ajakin teman-temannya untuk dapetin likes juga di postingan IG kalian dari websitenya. Dan jangan lupa tetap pede gitu. Dan nanti juga kita dari internal panitia ngebantu buat teman-teman nge-follow up, nih websitenya belum selesai, ayo disemangatin gitu. Kemarin juga sudah di-follow up. Jadi tetap lakukan yang terbaik dan doa juga semoga jadi pemenangnya dan dapat prestasi juga. Thank you semua. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.